يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Pertama-tama boleh cerita. Jadi ceritanya abang dulu nyampaikan ke orang tua itu kalau ketika belum masuk sekolah, mak, Aswan nak masuk pondok. Apa respon orang tua? Tidak bisa. Akses informasi untuk masuk pondok tidak ada. Biaya yang dimiliki orang 3 sekumbang sampai sekarang. Kelas 3 SD ada 3 orang isuh. Satu namanya Nehar, satu namanya Edi, satu namanya Asmadi. Kelas 3 SD saya datang ke sekolah. Mereka bilang apa? Aswan legam, Aswan legam, Aswan legam. Ananda bang legam. Sana-sananya hitam. Betul ya? Diperolok seperti itu. Pasti ke SD. Apa yang terjadi? Saya menangis. Diperolok. Pasti ke SD. Pulang. Ngadu. Sambil nangis. Mak, Aswan kena Allah. Aswan kena Allah. Ngadu datang ke rumah kurang lebih pukul 10. Mak saya baru datang dari ladang dalam keadaan berkeringat, pakaian masih pakaian ladang sawah. Saya ngadu sambil nangis. Apa yang dilakukan oleh ibu saya? Diulusnya kepala saya. Aswan ini seperti apa? Saya bilang, Mah, mereka bilang Aswan legam, mereka bilang Aswan hitam. Mak saya senyum sambil nunjuk ruang tengah. Mak saya senyum sambil nunjuk ruang tengah. Saya tahu maksudnya. Saya dari belakang rumah, di belakang saya ke ruang tengah. Dulu 2002 saya kelas 3 SD. 2003 di rumah, di ruang tengah ada cermin. Karena teman saya malu Aswan selegam, Aswan hitam. Saya pergi ke ruang tengah. Apa yang terjadi? Saya berdiri di depan cermin itu. Ternyata apa anda sekalian? Yang saya lihat di hadapan cermin itu benar berdiri sosok hitam legam. Ternyata yang teman-teman sampaikan di SD kelas 3 waktu itu benar. Saya hitam legam. Tapi saya sampaikan, saya memang tidak jadi manapun. Tapi saya sampaikan di depan cermin, dengan kulit hitam legam inilah suatu hari nanti saya akan keliling dunia. Saya akan keliling ke kampus-kampus, saya akan keliling ke sekolah-sekolah, saya akan keliling ke pondok-pondok untuk menginspirasi banyak orang. Qadarullah. Qadarullah. Saya sampaikan ini ke teman-teman saya di sekolah. Apa mereka bilang? Kulit hitam legam menginspirasi. Qadarullah. Hari ini atas izin Allah, bukan karena saya, dan fadli Rabbih. Allah izinkan saya dengan kulit hitam ini terbang belajar ke daerah-daerah di Indonesia. Allah izinkan saya keliling ke 14 kabupaten kota yang di sekolah. Juga alhamdulillah diizinkan untuk datang ke pondok-pondok untuk berbagi. Maka anda sekalian, satu hal ingin saya sampaikan dalam pembukaan ini, kesempatan besar. Allah datangkan anak salah satu sekolah terbaik, pendidikan terbaik, sistem terbaik. Ini adalah salah satu karunia yang luar biasa. Maka kemudian saya menyampaikan, hari ini anda sekalian, kalau tidak disyukuri, kalau tidak dimanfaatkan dengan baik, maka banyak anak-anak di luar sana yang mereka tidak punya biaya, mereka tidak punya uang untuk masuk ke kampus, ke sekolah, ke pendidikan terbaik, tapi mereka maka pesan pertama, oleh-oleh mudah-mudahan bisa nanti menjadi bekal, kalaupun tidak menjadi bekal, dapat yang lain, minimal bekal semangat ini, syukur ini, karena telah Allah hadirkan ke tempat belajar yang hari ini, masya Allah, ada fasilitas menghafal Al-Quran di sana, ada fasilitas
nyambung, nggak ada. Malam-malam seperti ini, apa kerjaan kami? Keluar cari belalang, cari belalang, pakai pelita. Nah, begitu nanda sekali. Jadi pertama kita atas karunia Allah Subhanahu Wa Taala bersyukur diberikan kesempatan yang tentu saja kami hormati pimpinan dan juga wakil dari Al-Fitian Budaya yang mudah-mudahan Allah rahmati dan seluruh jajaran yang hari ini bertugas untuk sama-sama membersamai Indonesia dalam rangka membangun pendidikan, salah satunya Dewan Pendidikan yang hari ini ada di Kubudaya Al-Fitian. Ananda, insya Allah diberikan waktu singkat oleh Ustaz Samsul dan Ustaz Rino. Ya. Jadi abang ingin sedikit bercerita. Tadi sudah cerita, sekarang untuk cerita lagi. Abang alumni IKIP PGRI Pontianak, kampus IKIP. Masuk tahun 2000. Berapa orang pertama yang abang temui di kampus itu? Ada 5 orang yang paling dekat. Salah satunya Ustaz Samsul. Jadi pertama kali mengenal sholat 5 waktu, pertama kali kenal Al-Quran, tilawah, pertama kali kenal yang namanya sholat duha, tahajud itu awal-awal kuliah. Wasilahnya adalah mabit bersama Ustaz Samsul dan kegiatan-kegiatan lain, halakoh Quran itu sangat asik. 2012, 2013 Mujahidin, Masjid Raya Mujahidin dalam proses finalisasi pembangunan, betul nggak? Ya, tahun 2013 diresmikan gitu ya. Lagi jalan kami, apa teman-teman kami bilang? Aswan, nanti kalau sudah diresmikan di masjid raya ini, kita foto di situ. Mereka bilang, lagi jalan gitu. Jadi abang selas sedikit bahwa dulu di awal-awal saya kenal Al-Quran, sholat dan sebagainya itu juga wasilahnya salah satu ustaz di sini, Ustaz Rino. Pas saya manggilnya Bang Rino, panggilan akrab, kalau enggak Usri, Ustaz Rino. Pertama kali juga belajar di kampus dulu agama, wasilahnya Bang Rino, Ustaz Rino. Masuk Mujahidin diresmikan kala itu anak-anak. Mereka bilang kita akan foto di sini. Saya bilang udah. 2013 saya sampaikan apa? Saya akan jadi imam di Masjid Raya Mujahidin. Tahun berapa itu? 2013. Ananda, mudah-mudahan tidak menjadi riya. 2013 saya sampaikan itu impian saya menjadi imam di Masjid Raya Mujahidin. 3 tahun berselang 2016 Allah takdirkan saya menjadi imam di Masjid Raya Mujahidin. Ustaz Rino pernah ada jadi imam di sana? Pernah ada kira-kira? Tidak pernah. Ustaz Mursalin tidak pernah. Ustaz Samsul tidak pernah. Bahkan Afwan, Ustaz Saiful tadi juga nggak pernah. Saya pernah. Percaya nggak? Kalau sudah berdiri di sini, kalau sudah ngomong di sini, insya Allah tidak dusta. 2013 saya katakan saya akan menjadi imam di sana. 2016 Allah jadikan nyata. Ceritanya 2016 sore kami pergi walimah undangan 5 orang. Satu saya, 4 teman saya. 2016 masuk ke area parkir Mujahidin pukul 17.30, hampir maghrib. Maaf, 18.30 apa? 18.30. Masuk ke parkir langsung duduk, naik ke atas karena sholat di lantai 2 ya. Sholat di lantai 2, kita langsung sholat. Ayo langsung naik ke atas. Disitulah kemudian Allah menjawab impian saya 2013. 3 tahun penantian itu. Di masa penantian 2012, 2013, 14, 15 saya belajar ya, ngaji, belajar ngafal a kho, belajar terus supaya kemudian saya memantaskan diri di hadapan Allah bahwa saya siap menjadi imam di Masjid Raya Mujahidin. 2016 kami naik ke lantai 2,
Saya didorong teman saya maju ke depan, teman saya di sebelah iqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maknanya sudah selesai. Karena 18.30 jamaah utama sudah selesai. Saya menjadi imam untuk jamaah masbuk. 4 orang jamaah saya. Judulnya tetap menjadi imam di Masjid Raya Mujahidin. Allahu Akbar. Jadi nanti kalau pernah menjadi menjadi imam masbuk pun insyaallah judulnya adalah imam di Masjid Raya Mujahidin. Saya setelah sholat saya doa lagi, ya Allah, saya pengennya nggak di sini, saya pengennya di sono. Dia bilang muncul depan. Baik, anda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada malam hari ini kita bersyukur diberikan kesempatan untuk bersilaturahim. Kalau boleh tahu ada yang sudah ngantuk? Ada yang sudah ngantuk? Jadi pertama, abang mendoakan anda yang hari ini pertama abang doakan yang pertama-tama masuk surga yang tidak nyandar. 1. Nah, yang nyandar mulai bergerak. 2. Yang tidak ngantuk. 3. Yang tidak ngobrol dengan teman sebelah. 4. Yang tidak chattingan, tidak ngechat, bukan ngechat dinding ya. Abang terbiasa misinya itu misi training. Jadi jarang yang isinya 1 jam, yang 2 jam jarang. Sekali berdiri, sekali ngomong, biasanya 3 jam. Pulangnya bawa amplop. Lihat kenapa lihat berapa? Nah, anda sekalian, insyaallah hari ini diberikan kesempatan dalam waktu singkatnya, mudah-mudahan bisa membersamai. Abang sudah izin kepada panitia, sudah izin kepada Ustadz Samsul, sudah izin kepada Ustadz Rino. Tidak ada yang ditampilkan, tak ada video, juga materinya pun mungkin banyak cerita. Para asatidz, para panitia sudah setuju. Sekarang abang sampaikan kepada anda, kira-kira setuju kalau banyak cerita? Setuju ya? Faham? Sekarang usia berapa tahun? Boleh 1. Berapa? Rata-rata berapa? 15? 14 ya? 15 ada? Ya 15 ada? Ada 15 ya? Langsung insyaallah masih 17, lagi mau 40. 10. Betul? Pasukan Badar siapa? Dari pasca kematiannya Abu Jahal. Abang sampaikan sedikit rahasia. Yang membunuh pemimpin Quraisy kala itu adalah anak berusia 14 sampai 15 tahun, 2 orang dari Ansor. Teman-teman nanti boleh dicek. Ada 2 anak, namanya 1 Muaz bin Amr al-Jamuh, bin Amr al-Jamuh, 1 Muaz bin Afro. Datang kepada Abdurrahman bin Auf. Dalam sirah diceritakan, kata Abdurrahman, datang 2 anak kepada saya. 1 yang pertama Muaz bin Amr al-Jamuh. Dia bilang apa? Paman, dalam perang ketika terjadi perang Badar, paman, mana yang namanya Abu Jahal? Kata Abdurrahman bin Auf. Kenapa kau tanya Abu Jahal? Saya dengar Abu Jahal yang paling sering menyiksa Nabi ketika berada di Mekah. Kata Abdurrahman, benar. Terus kamu apakan? Saya mau bunuh paman. 15 tahun. Baik, kata Abdurrahman, kalau saya lihat, nanti saya akan tunjukkan. Muaz berada di sebelah kanannya, sebelah kirinya Abdurrahman bin Auf. Datang lagi setelah itu Muawis bin Affan. Paman, tanpa janjian, paman, mana yang namanya Abu Jahal? Abu Jahal, kenapa katanya dia? Saya ingin bunuh dia, paman. Kata Muawis. Kata Abdurrahman, baik, kalau saya lihat saya akan tunjukkan. 14 sampai 15 tahun. Kata Abdurrahman bin Auf, demi Allah,
dalam syirah Saifur Rahman Al-Mubarakfuri, demi Allah, ketika aku tunjukkan itu dia Abu Jahal. Abu Jahal tahu kalau perang ya, besi semua, kudanya besi, dikelilingi oleh tentara-tentaranya. Itu Abu Jahal kalau perang. Wallahi, ketika aku tunjukkan itu dia Abu Jahal, dua kuda sebelah kiri dan sebelah kanan saya melesat bagi anak panah, masuk sana, masuk sini, meloncat sana, meloncat sini, sampai kemudian saya tak sadar dua anak ini setelah berada di dekatnya Abu Jahal. Satu, Muawiyah bin Afra berhasil menebas pahanya Abu Jahal. Abu Jahal terjatuh dari kudanya. Apa yang terjadi dengan Muas? Muas lagi menangkis, Muas akhirnya kena pedang, syahid, dikeroyok. Bayangkan, Abu Jahal dikelilingi oleh para tentara. Apa yang terjadi dengan Muawiyah setelah menebas pahanya Abu Jahal? Abu Jahal terjatuh, tak bisa lagi bangkit. Akhirnya kemudian hampir perang Badar selesai, kepalanya dipenggal. Abang biasa kalau menceritakan ini nangis. Tangannya Muawiyah bin Afra ditebas setelah menebasnya Abu Jahal, usianya 15 tahun. Putus, yang tersisa cuma kulitnya menahan antara tangan, yang tersisa hanya kulit yang membuat tangannya bergelantungan. Meninggalkan perang itu, kesempatan dia untuk kemudian bertemu Allah, masuk surga tanpa hisab. Apa yang terjadi? Tangan dia ini, dia keluar ke medan pertempuran perang, dia keluar sebentar untuk apa? Bukan untuk lari. Anak usia 15 tahun bukan untuk lari. Dia tarik, wallahi nanti anak anda baca dalam sirah, dia tarik tangannya pakai kaki, diputuskan sekali. Masuk lagi ke medan pertempuran perang, baru terbunuh. 15 tahun. Ketika kemudian mereka yakin Allah menyaksikan apa yang mereka lakukan, dan mereka tahu untuk siapa mereka berjuang, untuk siapa mereka menghafal Al-Quran, untuk siapa mereka menuntut ilmu, untuk siapa kemudian mereka harus berlelah mendengar pesan dari para satis, dari guru-guru kita di sini. Ketika mereka tahu bahwa Allah menyaksikan ini, maka tak ada lagi yang akan menghalangi mereka untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Keimanan benar-benar kuat. Maka ini pesan pertama Anda semua. Kesempatan ini Masya Allah luar biasa. Jadi saya kadang-kadang mikir, anak-anak beruntung di usia belianya, di usia mudanya sudah diberikan kesempatan untuk berada dalam naungan wadah ilmu seperti ini. Jadi anak-anak semua Insya Allah, mudah-mudahan di awal ini saya berdoa, mudah-mudahan kita semua Allah karuniakan masuk surga. Amin. Jadi kata Rasulullah, barang siapa yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia pasti masuk. Pasti masuk. Pertanyaannya, kapan masuknya? Kira-kira transit dulu dah. Paham tak maksudnya transit? Jadi kita berdoa, kita berdoa. Semoga tidak transit. Ya Allah, semoga tidak transit. Ya Allah, semoga tidak transit. Itu doanya. Dibaca habis sholat. Doa itu. Di Al-Fatiha dibaca. Ya Allah, semoga tidak transit. Semoga tidak transit. Saya yakin dibaca. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ya. Semoga tidak masuk neraka. Karena saya bukan ustaz radikal. Kalau saya tidak radikal, maka saya tidak pakai itu. Saya bilang semoga tidak transit. Ya. Semoga tidak transit. Kalau ustaz radikal bilang semoga tidak masuk neraka, semoga tidak masuk neraka, semoga tidak masuk neraka. Ya. Jadi bukan api neraka, nyebutnya apa? Wisata api panas. Ya. Jadi begitu kata Ustaz Abdul Somad. Baik anak-anak sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semakin pertengahan, semakin ujung, kita akan semakin berapi-api. Jadi satu, agar kemudian tidak ngantuk. Dua, agar mudah-mudahan ini bisa dapat. Satu, minimal dari banyaknya ucapan, dari banyaknya perkataan, mudah-mudahan minimal satu nanti bisa dibawa pulang sebagai oleh-oleh. Adanya satu perubahan, ada satu tingkah
baik itu sudah cukup insya Allah sebagai bekal, sebagai oleh-oleh kegiatan malam bina iman dan takwa pada malam hari ini. Bagi anda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada malam hari ini tadi disampaikan oleh Ustaz Saiful bahwa yang dimuliakan. Jadi saya merasa malam ini dimuliakan di mata manusia. Di mata siapa? Di mata manusia. Tapi sebenarnya siapa yang mulia itu? Siapa manusia yang mulia itu? Ya? Siapa? Mereka yang mulia itu adalah mereka yang paling bertakwa, yang paling takut kepada Allah, yang paling takut kepada Allah, baik dalam dunia nyata maupun dunia maya, baik dalam ataupun terangan. Abang ingin tanya, boleh dijawab? Abang mau tanya, boleh dijawab? Kalau misal di masjid, di kamarnya, di tempat tidurnya, atau bahkan di ranjangnya itu, di tempat tidurnya itu, semua terpasang CCTV. Sudah ada? Belum ya? Sudah ya? Kira-kira takut nggak untuk membuka aurat? Bahkan di CCTV-nya katakanlah nanti teknologi ini berkembang. Teknologinya berkembang, CCTV-nya nanti bisa dikasih perekam suara. Jadi tidak hanya orangnya yang bisa hidup melihat, suaranya pun bisa direkam. Kira-kira berani nggak? Parfum paling seorang pemuda yang kesolehannya standar, seorang pemuda yang dikenal memiliki akhlak baik, sampai suatu ketika seorang pemuda yang dikenal baik itu kebaikannya standar, karena banyak di kampung-kampung tersebut juga memiliki kesolehan yang sama. Apa yang terjadi? Suatu ketika Abu Bakar Al-Miskin dijebak masuk ke sebuah rumah yang di situ ada seorang gadis. Sudah bisa dibayangkan, ya, cantik, memiliki niat kepada Abu Bakar Al-Miskin. Apa yang dilakukan? Masuk Abu Bakar Al-Miskin karena terperangkap, dikunci pintu, jendela, pintu belakang semua dikunci oleh wanita tersebut. Lihat, anak-anak muda yang takut kepada Allah. Apa kata wanita tersebut? Dalam ruangan ini hanya ada saya, kamu, dan pelayan saya satu. Dan pelayan saya tidak dipastikan tidak akan ikut campur dengan urusan saya, kecuali saya pinta, kata wanita tersebut. Abu Bakar Al-Miskin mulai berpikir, saya dijebak. Ini jebakan yang akan membuat Allah murka kepada saya. Kata wanita tersebut, tenang, tidak ada yang tahu, tidak ada orang di luar sana yang tahu. Kata Abu Bakar Al-Miskin, tapi Tuhan saya tahu. Tuhan saya tahu. Bayangkan, anak muda dalam rumah diperangkap oleh gadis yang maaf cantik, bahkan gadis tersebut banyak yang mau. Abu Bakar Al-Miskin memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dilakukan? Dia menolak. Abu Bakar Al-Miskin berpikir, bagaimana cara saya bisa kabur? Semua pintu dikunci. Wanita tersebut yang memiliki hasrat dengan Abu Bakar Al-Miskin memegang kendali lewat pelayanannya. Abu Bakar Al-Miskin berpikir, dia bilang begini, saya ingin
kamar mandi itu, ke toilet. Abu Bakar Al-Miskin dipersilakan, silakan. Karena perempuan itu tahu tidak ada celah, tidak ada jendela, tidak ada lubang untuk Abu Bakar Al-Miskin keluar, kabur. Kata Abu Bakar Al-Miskin, saya akan ke toilet terlebih dahulu. Afwan, Abu Bakar Al-Miskin buang air besar, dan kotorannya diambil, digosokkan ke seluruh tubuhnya, keluar dari kamar mandi. Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan wanita tersebut? Dia bilang, pelayanku. Dia mengatakan Abu Bakar Al-Miskin gila. Padahal ini adalah sebuah bentuk implementasi. Abu Bakar Al-Miskin tahu bahwa dia disaksikan Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin mempertunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dia layak untuk digelari laki-laki yang menjaga kesucian dirinya atas dasar ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang lain mungkin tidak melihat, jendela ditutup, pintu ditutup, ananda semua mungkin lagi megang HP, tak ada yang melihat. Udah ada yang melihat, semua kosong, CCTV pun tidak ada. Buka, nggak ada yang dengar, mungkin dalam kamar mungkin boleh kayaknya nih mensumpah serapahi asatis. Nah itu boleh misalnya. Apa yang terjadi? Abu Bakar Al-Miskin keluar dari rumah tersebut karena wanitanya tak sudi. Abu Bakar Al-Miskin sudah sudah diolesi dalam seluruh badannya dengan kotoran. Masya Allah. Sejak saat itulah kemudian orang-orang kaget. Setiap mendekati Abu Bakar Al-Miskin yang tadinya dia untuk menyelamatkan diri atas takut kepada Allah, dengan memberi badannya kotoran yang dia keluarkan di toilet itu, bau. Tapi sampai di rumah dia membereskan diri. Sejak dia mandi itulah badannya menjadi pemuda paling wangi seantero kampungnya itu, daerahnya itu. Lihat bagaimana kemudian Allah menurunkan kemuliaan kepada anak-anak muda, kepada anak-anak usia antum, SMP, SMA, juga kami. Ketika kemudian kita menanamkan rasa takut bahwa tak ada kemudian yang menghijabi Allah untuk melihat kita, termasuk ketika kemudian antum lagi belajar, disuruh untuk memperhatikan misalnya, dan ternyata bukan di sini ya, di kelas nanti, ini tidak menyindir. Ketika di kelas para asatidz ustazah meminta untuk memperhatikan, ternyata antum teman sebelah. Nah, guru-guru kita, para asatidz, guru-guru kita itu tidak melihatnya. Tapi CCTV-nya Allah itu masya Allah, detail, terlihat semua. Dan anda semua, satu, kita belajar dari Abu Bakar Al-Miskin yang hari ini namanya diabadikan menjadi parfum paling wangi seantero Arab. Itu adalah wasilah kemudian bagaimana anak-anak muda takut dan dia tahu Allah melihat segala yang dia lakukan. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan seluruh dewan guru, para asatidz yang hadir, ini juga sekedar mengingatkan kepada diri pribadi bahwa hari ini bukanlah semata Ustadz Rino yang kita takuti, Ustadz Samsul, Ustadz Mursalin, ya, dan seluruh para asatidz di sini, bukan semata itu yang kita takuti. Tapi pertama-tama yang menjadi dasar ketakutan kita adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga mengingatkan kepada abang pribadi. Ada sebuah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa pada akhirnya masa kita di dunia ini pun akan berakhir. Kalau hari ini kemudian kita masih berlalai-lalai, masih menyepelekan, gampang bertobat, masih ada waktu main dulu, menghabiskan waktu untuk game yang seharusnya digunakan untuk menghafal,
Bahkan afwan, maaf, ada di antara kita yang masih memaaf, masih mudah bermaksiat kepada Allah, masih melalaikan salat. Ada sebuah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza sama'u fatarat. Apabila langit terbelah. Wa idza kawakibun tasarat, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan. Wa idza biharu fujirat, dan apabila lautan dijadikan meluap. Wa idza quburu bu'sirat, dan apabila kuburan dibongkar, maka setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan atau yang dilalaikannya. Kadang-kadang dengan peringatan-peringatan seperti ini, harusnya kemudian kita sudah takut. Kalau dengan ancaman-ancaman seperti ini saja membuat kita masih berleha-leha, lantas kemudian Allah ingin memperingatkan kita seperti apa? Jadi dikasih surat cinta dari Ustaz Samsul, 10 minutes left, 10 menit lagi. Jadi kalau biasa 10 menit lagi, nah kalau ini datanya dari samping. Baik, Anda sekalian, sebelum diakhiri 10 menit ini, Abang bertanya saja, silakan dijawab dalam hatinya masing-masing. Pernah tidak ketika gurunya atau ustaznya mengamanahkan untuk memanfaatkan waktunya untuk menghafal, tapi Anda tidak menghafal? Boleh dijawab dalam hatinya. Istighfar. Satu. Kedua, pernah tidak setiap orang tuanya mengantar di depan gerbang itu, sampai kemudian nanti menjemput diantar lagi, orang tuanya berpesan, Ananda, anakku, nanti belajarnya yang betul, jangan kebanyakan main. Pernah tidak melalaikan perintah dari orang tua seperti itu? Boleh dijawab dalam hati. Istighfar. Terakhir, pernah tidak ketika sendiri di kamar, tak ada yang melihat, Ananda mengumpat, memarah-marahi, mencaci maki ustaznya di sini? Boleh dijawab dalam hatinya. Istighfar. Baik yang kemudian antum ucapkan atau terbesit dalam hati, para asatidz semua tidak tahu, orang tua kita tidak tahu, tapi Allah tahu tidak? Allah tahu tidak? Baik yang nampak atau tidak nampak, yang nyata atau tidak nyata, yang kita tahu, yang kita ucapkan atau tidak, semua itu Allah tahu. Karena CCTV Allah itu limited edition, unlimited, tidak terbatas. Semua terlihat, semua ucapan kita terbesit dalam hati kita, Allah tahu. Maka ini oleh-oleh, mudah-mudahan singkat ini menjadi bekal untuk Anda, bahwa tak terlihat oleh ustaz, tak terlihat oleh Pak, sekecil apapun, ya. Baik itu kebaikan, keburukan, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebesar biji zarah, kebaikan, keburukan itu nampak dan tidak nampak, maka itu juga akan mendapatkan balasannya. Terakhir, sebagai penutup, suatu ketika di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang namanya Amirul Mukminin Umar bin Khattab, setiap malam itu keliling Madinah untuk mengecek ada tidak rakyat saya yang belum makan, ada tidak rakyat saya yang masih sengsara. Keliling Umar bin Khattab sebelum tidur tengah malam, lagi keliling
tiba-tiba terdengar dari dalam sebuah rumah percakapan seorang nenek dengan cucunya, seorang nenek dengan cucunya akhwat perempuan, dan cucu dan neneknya adalah penjual susu di pasar. Mereka menjual susu. Apa yang terjadi? Susu lagi naik daun. Banyak yang request, banyak yang minta, laku keras di pasar. Sementara stok mereka sedikit. Kata neneknya, "Cuk, permintaan susu di pasar ini banyak, sementara stok kita sudah habis." Apa dia bilang? Kata neneknya, "Kita tambah air saja susunya." Apa kata si cucunya? Tidak ada. Nanti Amirul Mukminin tahu. Kata neneknya, tidak mungkin tahu, sekarang sudah malam. Padahal apa yang terjadi? Umar bin Khattab Amirul Mukminin lagi mumping di sebelah tembok rumah. Kata cucunya, "Nek, kalaupun Amirul Mukminin tidak tahu, bagaimana dengan Tuhannya Umar, bagaimana dengan Tuhannya Amirul Mukminin? Saya takut kepada Allah. Allah pasti melihat ini, Nek. Allah pasti menyaksikan ini. Allah pasti melihat apa yang kita niatkan." Apa yang terjadi? Gak jadi. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika setelah mendengar pembicaraan itu, Umar bin Khattab langsung pulang. Ada lima anak Umar di rumah, lima Amirul Mukminin yang laki-laki. Malam itu juga Umar bilang, "Siapa yang mau nikah?" Tengah malam baru datang dari keliling, presiden kita datang ke rumahnya bilang, "Siapa mau nikah?" Bilang pada anaknya. Satu anaknya kemudian, "Kalau tidak ada yang mau nikah malam ini, biar saya menikah." Kata Umar. Siapa yang mau akan saya nikahkan dengan anak cucu dari penjual susu yang barusan saya temui. Kata Umar bin Khattab, ternyata ada anak-anaknya satu, Hasim. Kalau tidak salah abang Hasim namanya. Akhirnya mau menikah dengan cucu penjual susu itu. Menikah mereka. Keturunan dari cucu penjual susu itu, mereka lahirlah seorang anak bernama Abdul Aziz. Abdul Aziz lagi melahirkan seorang anak bernama Umar bin Abdul Aziz, yang kelak kemudian menjadi khalifah. Kesejahteraan dihamparkan kepada lagi yang menerima pajak, tidak ada infak. Kenapa? Karena di masanya Umar bin Abdul Aziz semua umat muslim sejahtera. Ternyata wasilahnya adalah cucu penjual susu yang takut kepada Allah, yang kemudian menikah, lahir keturunan yang luar biasa. Takut kepada Allah, kemudian Allah berikan kesejahteraan ketika dia memimpin. Abang mendengar suatu hari nanti, ya, abang melihat di depan abang ini, insya Allah, Afan ada yang dari Pontianak, abang, ya, insya Allah kalau belum kenal wali kota Pontianak 2045 nanti kenalan, ya, wali kota Pontianak, amin. Insya Allah kalau itu wali kota Pontianak tahun 2045, abang yang kita di belakang seorang hafiz Quran. Insya Allah ketika 2045 jadi wali kota Pontianak hafiz Quran, depan kita insya Allah gubernur Kalimantan Barat. Ya, insya Allah hafiz Quran juga. 2045 abang belakang menjadi wali kota Pontianak, depan jadi gubernur Kalimantan Barat. Insya Allah presiden Indonesia saat itu Bang Aswad. Amin. Jadi kalau abang jadi presiden nanti insya Allah jalan kita tidak lagi di aspal, kita marmer sekalian. Jadi kalau bawa motor itu jatuh lah ya. Baik anda semua, kiranya itu yang dapat abang sampaikan. Terakhir abang bacakan sebuah Quran surah Al-Kahfi ayat 65. Ini insya Allah pesan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi peringatan bagi kita semua, agar kemudian senantiasa takut bahwa suatu hari nanti semua yang kita kerjakan, semua yang kita lalaikan akan dipertanggungjawabkan. Bahkan suatu hari nanti tangan, kulit, mata, semua apa cendera kita, tangan kaki kita akan jadi saksi di hari kiamat. A'udzu minasyaitonir rajim. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka maksiat yang mereka kerjakan. Hari ini kita sendiri pun mengerjakan maksiat, mengerjakan Subhanahu Wa Taala. Tak ada yang tahu masanya tangan dan kaki kita akan menjadi saksi apa yang kita kerjakan pada hari ini. Begitu anda sekalian semoga bisa bermanfaat, dan dunia Allah akan selalu senantiasa memantau kita. Kita pernah kepada Allah tak tak ada ustaz di samping kita, tidak ada ustaz di samping kita, tapi insya Allah Allah tidak akan luput dengan malaikat-malaikat yang akan
izin kepada panitia untuk pulang. Ada yang pulang bertemu dengan orang tuanya? Mau bertemu dengan orang tuanya? Kita akan pulang insya Allah. Apa yang tanggung pakai bis atau pakai Maxim nanti? Apa yang tanggung? Sudah izin kepada panitia. Siap ya? Kita pulang. Mau pulang? Bagi Anda semua, insya Allah dalam singkat kali ini kita akan coba pulang untuk bersama-sama bertemu dan mengingat kembali dengan laki-laki dan perempuan yang kita minum hari. Ada yang sudah aman apa? Terakhir pulang kemana Pak? Sepekan yang lalu? 2 bulan kan? 2 minggu yang lalu ya? Berarti sudah cukup lama. Kalau abang terakhir pulangnya itu seminggu yang lalu di kampung saya di Sambas. Saya berasal dari Sambas, orang tua menetap di sana. 1 pekan yang lalu pulang, ketemu orang tua, sekaligus pulang main bola dan demam setelah itu. Bagi Anda semua jika ingin pulang, abang tidak memaksa, tidak ada paksaan bagi yang ingin pulang. Juga kalau ingin mau, alhamdulillah silahkan. Tapi abang minta, bagi yang ingin ikut pulang, abang ingin semua kita beristighfar terlebih dahulu dengan menutup matanya. Kalau hitungan ketiga silahkan tutup matanya. 1, 2, 3. Astagfirullah. Astagfirullah. Terus istighfar. Jangan dibuka matanya. Terus semakin gelap, bayangkan semakin lama semakin gelap. Ananda semakin menutupkan matanya, semakin lama semakin gelap, dan tidak ada nampak satu titik cahaya pun. Terus bayangkan semakin lama semakin gelap. Jangan ada satu pun yang membuka matanya. Bayangkan dalam kegelapan itu Anda mulai berjalan. Terus jalan. Kemudian Anda mulai melihat setitik cahaya. Abang tidak ingin mengajak Anda untuk menangis. Abang sudah bilang, kita mau pulang. Anda istri
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا أرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة